Okay, hi guys. So just tune in. Okay, so today we will learn about narrative text. So what is narrative text? Narrative text is a type of text in English to tell a story that has a chronological sequence of events that are interconnected. The purpose of this text is to entertain the reader about the story or story. I mean about a story. Artinya, narrative text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Types of narrative text. Narrative text can be imaginary or factual. Here is an example of a genre from narrative text. Jadi naratif teks bisa berupa cerita imajinasi atau cerita yang merupakan kebenaran ya. Nah ini adalah beberapa contoh genre dari teks naratif. Yang pertama fairy tale yang biasa ceritanya tentang peri-peri. Kemudian mystery itu yang tentang mungkin kasus pembunuhan. Science fiction yang cerita action, misalnya mungkin peperangan atau penelitian. Kemudian romance, ya romance, horror, fable ini fable ya. Fable itu cerita yang tokohnya adalah hewan-hewan. Kemudian myth and legend atau cerita legenda. Kemudian history, sejarah, slice of life, biografi, personal experience, cerita dari pengalaman pribadi, atau bisa dikatakan pengalaman kalian, dan lain-lain. Masih banyak gunanya biasanya. Karakteristik of narrative text. Ini adalah ciri-ciri ya, atau karakteristik dari teks naratif. Yang pertama, using action verbs in the form of past tense, yaitu menggunakan kata kerja aksi dari past tense. Past tense adalah tense yang menceritakan kejadian di masa lampau atau yang sudah berlalu. Jadi, action verbs-nya ini atau kata kerja aksinya ini diubah ke bentuk kedua. Yang kedua, using a specific noun as a pronoun. Menggunakan uh, kata ganti, apa ya? Menggunakan kata ganti. Jadi dia punya kata ganti misalnya namanya kan anggaplah Kairani. Kairani ini kan cewek diganti dengan she. Kemudian cowok namanya Michael diganti dengan he. Jadi kata ganti seperti itu. Kemudian kata ganti juga untuk benda misalnya the table kalian bisa ganti dengan dia. Jadi contoh kalimatnya um, There are four apples on the table. Kalian bisa ganti bukan. Kalian bisa ganti dengan there are I mean bukan kasus kayak gitu ya. Kasus kayak silahkan ambil buku itu. Jadi the book itu bisa kalian ganti dengan it. Tapi itnya merupakan kata ganti yang menunjukkan objek. Kan ada beberapa ya, ada attractive pronouns, ada beberapa subjek lainnya. Yang ketiga adalah using the adjective to form non-phrase. Jadi menggunakan kata sifat untuk non-phrase. Non-phrase itu rasa benda. Jadi dia menggunakan kata sifat. Jadi ini maksudnya adalah dia menggunakan kata sifat. Ada kata sifat di beberapa kalimat. Yang terakhir, use the conjunction short verbs. Jadi menggunakan konjungsi untuk menyambungkan setiap kejadian atau kronologi. Konjungsinya seperti apa? Seperti then, next, first.
Um, Kemudian as soon as, later. Jadi kata konjungsi seperti pertama, kemudian kemudian, lalu, sebelum, sesudah, untuk menyambungkan kronologi kejadiannya. Ini adalah narrative text structure, maksudnya adalah struktur dari teks naratif. The structure of the narrative text focuses on a several of stage that are either structural text di beberapa kalimat. Jadi struktur teks naratif itu difokuskan pada kronologi kejadiannya untuk bisa agar kita dapat mengerti cerita apa sih sebenarnya. Jadi kronologinya tuh tidak boleh, istilahnya tidak boleh loncat-loncat gitu, harus berurutan agar ceritanya kita dapat mengerti sebenarnya apa yang diceritakan di teks ini. Nah, untuk strukturnya sendiri ada empat. Yang pertama orientation atau orientasi. Orientation or so-called introduction contains about who, when, where a story is set. Jadi orientasi ini atau biasa disebut dengan pengenalan, itu dia mengandung jawaban dari pertanyaan who, siapa, when, kapan, where, di mana, dan pengenalan secara garis besar. Jadi cerita itu tentang apa gitu, tapi secara garis besarnya. Kemudian yang kedua adalah complication atau komplikasi. Complication or so-called introduction. Complication tells the background, beginning of the problem that causes the peak of the problem, or what is commonly called the climax. Fiction usually involves the main character of the story. Jadi komplikasi dia memberitahukan kronologi kejadian. Jadi kejadian pertama hingga nanti sampai di klimaks. Jadi dia menceritakan dari awal mula masalahnya sampai nanti di klimaks, yaitu puncak dari masalah itu. Di komplikasi ini juga dia biasanya tokoh utama, sang tokoh utamanya dia mengambil peran penting di kejadian ini. Jadi kita selain kita tahu tokoh utamanya dari orientasi, kita juga bisa tahu tokoh utamanya dari komplikasi. Yang ketiga adalah resolution. Resolution atau resolusi. Deception is the end of the story or in the form of a solution to the problem that occurred. Jadi, resolusi atau bagian ini dia merupakan akhir dari sebuah cerita atau bisa juga merupakan solusi dari permasalahan yang ada di komplikasi. Jadi, istilahnya penyelesaian masalah. Dan yang keempat adalah reorientation. The part is the concept of a story which is optional. Reorientation can contain moral lessons, suggestions, or teachings from the author. Jadi, reorientation kalau di bahasa Indonesia itu disebut dengan koda. Nah, ini dia adalah part paling akhir. Dan dia sebagai paragraf penutup dari teks. Reorientation atau kode ini dia mengandung pesan moral, saran atau pendapat, atau bisa juga pelajaran yang diberikan dari autornya, dari penulis. Example of narrative text. Kalian kalau ada yang ditanya aku langsung open mic aja, soalnya di sini chat dari topiknya nggak kelihatan. Oke, kita mendownload sebentar ya. Refleksi otak sebentar. Jadi example of narrative text, judulnya adalah Cinderella. Once upon a time, there lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and her stepsisters. The stepmother and her two daughters didn't like Cinderella. They treated Cinderella very bad. Cinderella usually did the hardest work in the house, such as scrubbing the floor, cleaning the pot and pan, and preparing the food for the family, and so on. One day, a ball was to be held by the royal family of the kingdom to find the prince pearl. Cinderella wanted to go to the ball, but her stepmother asked her to stay at home and look after the family.
Very good. Maafkan tadi mati lampu tiba-tiba. Tadi mati lampu dan beda paket data. Tadi tuh bukan keluar ya, tapi terkeluar otomatis. Oke, kita lanjut ya. Maaf tadi ada sedikit gangguan, soalnya lagi mati lampu. Jadi tuh bacain ya. Example of narrative text. Kita sedikit refreshing otak ya, baca cerita. Jadi judulnya adalah Once upon a time, there lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and her stepsister. The stepmother and her two daughters didn't like Cinderella. They treated Cinderella very bad. Cinderella usually did the hardest work in the house, such as scrubbing the floor, cleaning the pot and pan, and preparing the food for the family, and so on. One day, a ball was to be held by the royal family of the kingdom to find the prince first. Cinderella wanted to go to the ball, but her stepmother asked her to stay at home and do the housework. Cinderella cried. Then there was a fairy godmother standing beside her. "Why are you crying, Cinderella?" the fairy godmother asked. "Just go to the ball, but my stepmother insists me to stay at home. Besides, I don't have any beautiful traits," said Cinderella. Then the fairy turned Cinderella's ugly dress became the most beautiful dress and with beautiful slippers. The fairy also turned a pumpkin into a barking coach and the mice became a six white horses. Cinderella finally could go to the ball, but she had to come back before midnight before the spell ended. At the ball, Cinderella amazed everybody there, including the prince. The prince asked her to dance. Cinderella had a wonderful time at the ball, but all of a sudden she heard the sound of a clock, the first stroke of midnight. Remember what the fairy had said, Cinderella ran back to go home, but she lost one of her slippers in the ballroom. The prince picked up her slipper and would search for the girl who stood seated with the slipper. A few days later, the prince proclaimed that he would marry the girl who fell seated the slipper. Her stepsisters tried on the slipper, but it was too small for them. No matter how hard they squeezed their toes into it. In the end, the king's soldier let Cinderella try on the slipper. She stuck out her foot and the fish slipper the slipper off. It fitted perfectly. Finally, she was driven to the place. The prince was overjoyed to see her again. They were married and lived happily ever after. Ini bahasa Indonesianya. Jadi Alkisah hiduplah seorang gadis bernama Cinderella. Dia tinggal bersama ibu tirinya dan dua saudara perempuan tiri. Disimak baik-baik ya, karena nanti di bagian bawah tuh ada penjelasan mengenai strukturnya. Nah, dia tinggal bersama ibu tirinya dan dua saudara perempuan tiri. Ibu tiri dan kedua putrinya tidak menyukai Cinderella. Mereka melakukan Cinderella dengan sangat buruk. Cinderella biasanya melakukan pekerjaan yang paling sulit di rumah, seperti menggosok lantai, membersihkan panci dan wajah, dan menyiapkan makanan untuk keluarga dan sebagainya. Suatu hari, sebuah pesta akan diadakan oleh keluarga kerajaan untuk menemukan pasangan pangeran. Cinderella ingin pergi ke pesta dansa, tetapi ibu tirinya memintanya untuk tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan rumah. Cinderella menangis.
lalu ibu peri berdiri di sampingnya. Mengapa kamu menangis, Cinderella? Tanya ibu. Ibu peri ya. Karena aku ingin pergi ke pesta dansa, tetapi ibu tiriku bersikeras agar aku tinggal di rumah. Selain itu, aku tidak punya gaun indah, kata Cinderella. Kemudian peri mengubah gaun jelek Cinderella menjadi gaun yang paling indah dan dengan sepatu yang indah. Peri itu juga mengubah lampu menjadi pelatih parkir dan tikus menjadi anak kuda putih. Cinderella akhirnya bisa pergi ke pesta dansa, tapi dia harus kembali sebelum tengah malam, sebelum mantra berakhir. Di pesta dansa, Cinderella membuat kagum semua orang di sana termasuk sang pangeran. Pangeran memintanya untuk menari. Cinderella bersenang-senang di pesta dansa, tapi tiba-tiba dia mendengar suara jam pukulan pertama tengah malam. Teringat apa yang dikatakan sang peri, Cinderella berlari untuk pulang. Tapi dia kehilangan salah satu sepatunya di pesta dansa. Pangeran mengambil sendal dan akan pangeran mengambil sepatu itu. Dalam hal ini sepatu high heels ya. Dan akan mencari gadis yang kakinya pas dengan sepatu itu. Beberapa hari kemudian, pangeran menyatakan bahwa ia akan menikahi gadis yang kakinya cocok dengan sepatu itu. Kakak tiri Cinderella mencoba memakai sepatu itu, tetapi terlalu kecil untuk mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka menekan jari kaki mereka ke dalamnya. Pada akhirnya, prajurit pangeran membiarkan Cinderella mencoba sepatu tersebut. Dia mengulurkan kakinya dan memakai sepatu itu. Pas sekali, akhirnya dia dibawa ke istana. Pangeran sangat senang melihatnya lagi. Mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Explanation atau penjelasannya. Orientation itu dimulai dari once upon a time. There lived a girl named Cinderella. Dimulai dari ini ya, orientasinya. Uh, Jadi itu dimulai dari mana sih tadi? Once upon a time or something. Oke, jadi dari sini Once upon a time paragraf 1 itu adalah orientasi. Kenapa? Karena dia mengandung jawaban dari pertanyaan siapa, kapan, gimana, dan lain sebagainya. Kemudian ini sudah masuk komplikasi ya. One day, a ball was to be held by the royal family. Komplikasinya itu dari paragraf 2 sampai di at the ball. Ya, sampai di at the ball. Kemudian resolusinya itu dimulai dari ini. In the end, the king's soldier let Cinderella try on the sleeper. Jadi yang untuk komunikasi itu dia sampai di sleeper, kemudian yang a few days later ini adalah penyelesaian dari masalah di atas. Ini istilahnya apa ini? Ya resolusi penyelesaian masalah, kemudian ini adalah tujuannya atau penutup cerita. Jadi dalam teks ini yang orientasi adalah paragraf pertama, once upon a time sampai di so on. Kemudian one day, ini dia sudah masuk ke awal mula masalah yang akan terjadi. Nah one day sampai di with the sleeper. Ini adalah rangkaian kronologi ya, dia masuk dalam komunikasi. Jadi dia menceritakan masalah sampai di klimaksnya atau puncak dari masalah itu. Kemudian a few days later itu adalah penyelesaian di mana setelah klimaksnya, kan klimaksnya itu pangeran apa ya, kehilangan Cinderella. Jadi dia cari menggunakan sepatunya Cinderella yang tertinggal di tangga istana. Nah, beberapa hari kemudian ini termasuk resolusi karena merupakan penyelesaian dari
puncak masalahnya, di mana revolusi ini dia menceritakan tentang pangeran yang akhirnya memutuskan untuk mencari Cinderella dan akan berkata bahwa dia akan menikahi gadis yang menggunakan sepatu ini. Nah, itu adalah resolusi. Kemudian yang terakhir adalah re, re, koda. Kalau di bahasa Indonesia itu namanya koda. Itu adalah penutup dari ceritanya atau istilahnya kayak endingnya gitu. Kalau di novel-novel itu adalah extra part. Kalau di novel-novel itu extra part. Kalau dalam teks itu koda atau bisa dibilang akhir cerita. Itu adalah penjelasan dari contohnya. Kemudian, oh ini udah tinggal tugasnya. Nanti untuk tugasnya dikirim. Nanti PDF-nya dikirim. Apakah sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau penjelasannya kecepatan? Kacang emang enak loh, tapi kayak gini juga kan tekannya lah. Jangan kacang dong. Open mic lah. Hello. Can you hear me or hello? Ditanyain loh. Kalian gak aku belum. Kalau kalian diem aku nanya. Dijelasin ulang aja kali ya. Gimana? Iya, ya. Okay, jadi narrative text is a type of text in English to tell a story that has a chronological sequence of events that are interconnected. The purpose of this text is to entertain the reader about a story. Jadi, narrative text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Jadi teks naratif ini atau teks naratif ya. Jadi teks naratif itu dia menceritakan suatu kisah atau cerita atau bisa juga suatu cerita yang memang benar-benar terjadi atau pernah terjadi. Nah, types of narrative text. Ini jenis teks naratif. Narrative text can be imaginary or factual. Here is an example of a genre from narrative text. Contoh, jadi teks naratif itu dia bisa berupa imajinasi atau kebenaran. Jadi cerita imajinasi yaitu cerita yang dikarang oleh kita sendiri sebagai penulis. Kemudian cerita yang mengandung atau memiliki kebenaran. Contohnya mungkin kalian menceritakan tentang Gunung Krakatau yang meledak tahun 18 sekian gitu. Jadi ada beberapa genre dalam teks naratif. Sebenarnya ada banyak. Cuma di sini ambil beberapa contoh aja ya. Yang pertama adalah genre fairy tale, yaitu cerita yang kayak dongeng yang peri-peri. Contohnya kayak Cinderella gitu. Yang kedua adalah genre mystery. Contohnya mungkin pembunuhan atau cerita-cerita detektif. Science fiction yaitu cerita mungkin tentang robot atau
evolusi manusia atau cerita-cerita yang berhubungan dengan ilmu IPA. Jadi mungkin penelitian atau apapun itu yang berhubungan dengan IPA. Yang keempat adalah cerita romantis, horor yang seram, fable atau cerita fabel. Fabel itu adalah cerita yang tokohnya adalah hewan-hewan. Kemudian ada myth and legend atau cerita legenda. Contohnya legenda Batu Menangis, Tangkuban Perahu. Itu kan ada cerita legendanya ya. Kemudian ada history atau sejarah, kemudian slice of life atau biografi, yaitu cerita yang menceritakan perjalanan hidup seseorang. Misalnya biografi dari Albert Einstein atau Bill Gates. Kemudian personal experience atau pengalaman pribadi. Dalam hal ini pengalamannya adalah diambil dari sudut pandang penulis. Dan masih banyak lagi cerita yang lain. Karakteristik dari teks naratif atau ciri-cirinya. Yang pertama, using action verbs in the form of past tense, yaitu menggunakan kata kerja aksi. Jadi kata kerja itu ada kata kerja yang menerangkan benda dengan kata kerja aksi. Atau kata kerja yang menerangkan benda itu atau menyatakan sesuatu yang kita lakukan itu disebut dengan kata kerja atau nominal verb. Sedangkan kata kerja yang menunjukkan aksi itu disebut dengan action verb. Jadi diingat-ingat ya, action verb itu adalah kata kerja yang menunjukkan aksi, sedangkan nominal verb adalah kata kerja yang menyatakan kita sedang apa. Tapi dalam hal ini, dia itu tidak sebagai suatu aksi. Contoh kalimatnya dalam bahasa Indonesia adalah dia terlihat sedang menangis. Nah, di sini walaupun kalau ketika kita ubah ke dalam bahasa Inggris, si itu adalah melihat ya. Nah, si dalam kalimat tadi yaitu dia terlihat sedang menangis, itu tidak dikategorikan sebagai action verb. Kenapa? Karena terlihat ya. Bukan kita yang melakukan, tapi kita hanya melihat dia sedang, oh dia terlihat sedang menangis. Atau enggak, oh dia sedang melihat sesuatu. Beda ya, jadi dia terlihat sedang menangis dengan dia melihat sesuatu. Itu beda. Jadi untuk kalimat pertama yang dia terlihat, itu masuk dalam nominal verb. Sedangkan dia sedang melihat sesuatu itu masuk dalam action verb. Terlihat dengan melihat. Beda kan kalau dalam bahasa Indonesia juga artinya berbeda. Itu seperti itu. Makanya di sini dia bilang action verb. Kemudian cerita naratif itu atau teks naratif itu dia menggunakan simple past tense. Jadi action verbnya atau kata kerjanya diubah ke bentuk kedua, yaitu bentuk past tense. Yang kedua adalah using specific noun as a pronoun. Jadi gunakan kata benda yang spesifik sebagai kata ganti. Dalam hal ini misalnya nama orang, Rina dengan Kevin bisa diganti dengan they. Kemudian Rina bisa diganti dengan she. Kemudian the book bisa diganti dengan it. Table bisa diganti dengan it. Jadi kata ganti seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah using the adjective to form non-phrase. Jadi dia menggunakan kata sifat. Dan jadi dia menggunakan kata sifat itu untuk mengungkapkan rasa benda. Dalam hal ini tuh contohnya seperti yang tadi, dia terlihat sedang menangis. Terlihat sedang menangis. Nah, untuk contoh kalimat seperti itu masuk dalam non-phrase ya atau rasa benda. Jadi kata lainnya tuh penggunaan adjektif dalam naratif teks itu digunakan untuk menerangkan sifat apa ya gitu, kayak
orang itu tuh mungkin sedang senyum, sedang marah, sedang sedih. Jadi dia menggunakan kata sifat ya untuk non-phrase, untuk menyatakan apa ya, rasa benda gitu, untuk menyatakan orang itu dia sedih atau enggak, apa yang dia rasain, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah use the conjunction to describe event. Jadi menggunakan konjungsi untuk menyatukan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa itu. Atau istilahnya kronologi kejadiannya. Konjungsi yang digunakan adalah before, after, after that, then, later, as soon as, kemudian next, first. Jadi seperti konjungsi sebelum, sesudah, kemudian, lalu, lagi, di waktu yang bersamaan, konjungsi seperti itu. Nah, konjungsi itu digunakan untuk menyatukan kejadian-kejadian, menceritakan kejadian itu beruntun, jadi berurutan dengan menggunakan konjungsi. Kemudian ada narrative text structure atau struktur dari teks naratif. The structure of the narrative text focuses on a series of stages that are supposed to build the text on its own. Jadi struktur dari teks naratif itu dia terfokuskan pada series of stage, yaitu runtutan kejadian agar dapat membangun teks itu sendiri. Jadi kalau cerita yang mereka ceritakan atau kronologi kejadiannya itu tidak jelas atau ceritanya lompat-lompat, itu pun nanti tidak buat orang atau tidak membuat pembaca tuh mudah paham dengan apa yang diceritakan, dan teks itu jadi tidak menarik. Tidak menariknya kenapa? Karena ceritanya lompat-lompat ya, jadi orang tuh kayak gagal paham, kadang nggak paham, feelnya nggak dapat, gitu. Jadi untuk struktur dari teks naratif itu dia terfokuskan pada rangkaian kejadian, di mana rangkaian kejadian ini diceritakan secara berurutan untuk membangun teks itu. Nah, strukturnya ada 4. Yang pertama orientation atau orientasi. Orientation, also called introduction, contains a background, when, where, a story set. Jadi orientasi ini atau biasa kita panggil dengan pengenalan, ini dia mengandung siapa, kapan, dimana, dan latar dari teks ini. Jadi dia mengandung jawaban dari pertanyaan who, when, and where, dan masih banyak lagi. Jadi dia juga menceritakan tentang gambaran atau garis besarnya dari teks ini. Yang kedua adalah complication. Complication tells the beginning of the problem that causes the base of the problem, or what is commonly called the climax. This section usually involves the main character of the story. Jadi komplikasi dia memberitahu tentang awal mula sebuah kejadian yang akhirnya menyebabkan sebuah masalah, yaitu awal mula permasalahannya atau awal mula masalahnya, sampai pada puncak masalahnya yang kita sebut dengan klimaks. Di komplikasi juga itu biasanya karakter utama atau tokoh utama itu berperan penting. Jadi kita dapat mengetahui tokoh utamanya selain dari orientation, kita juga dapat mengetahui karakter utamanya dari complication. Yang ketiga adalah resolution. Resolution atau resolusi. The section is the end of the story or in the form of a solution to the problem that occurred. Jadi resolusi ini dia merupakan akhir dari cerita atau bisa dibilang paragraf yang memuat solusi dari permasalahan yang sedang dibahas. Jadi merupakan penyelesaian masalah. Yang keempat adalah reorientation. The part is the closing of the story which is optional. Optional itu artinya dia bersifat boleh ada, boleh tidak.
Kemudian reorientation can contain parallelisms, negations, or teachings from the author. Jadi reorientation ini atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan koda itu merupakan part penutup atau penutup teks dan ini dia boleh ada, boleh juga tidak. Jadi dia tidak wajib. Nah, reorientation ini dia mengandung pesan-pesan moral, kemudian saran-saran, pendapat-pendapat, dan pelajaran-pelajaran dari sang penulis. Biasanya kan orang menulis tuh ada sesuatu yang ingin disampaikan, seperti itu. Kemudian example of narrative text, ini kalian bisa baca cerita tentang Cinderella ya, biar lebih mudah mengerti juga, kemudian filmnya juga lebih tepat. Nah, di sini ada explanation atau penjelasan tentang struktur. Jadi ini contoh ya. Nah, kita kembali ke teksnya. Nah, untuk yang cerita Cinderella ini, orientasinya itu dimulai dari Once Upon a Time sampai di Someone. Jadi, paragraf pertama ini dia menceritakan tentang siapa, di mana, kemudian kapan, pokoknya tentang latar dari teks ini. Dan juga menceritakan tentang garis besarnya. Sebenarnya Cinderella ini dia kenapa dia ini menjadi siapa? Maksudnya saudaranya siapa atau anaknya siapa gitu. Nah di sini one day sampai di the sleeper itu merupakan communication atau komunikasi. Dimana kalau ada kata-kata one day, kemudian ada kata-kata on Sunday or on Monday, pokoknya tentang kalau dalam bahasa Indonesia ya tentang suatu hari, kemudian ya pokoknya diawali dengan keterangan waktu seperti one day and bla 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 atau yang lain-lain itu biasanya sudah masuk di komplikasi karena dia sudah menceritakan awal-awal permasalahannya. Jadi komplikasi dari cerita Cinderella itu di one day sampai di The Sleeper. Kemudian a few days later ini adalah resolution atau resolusi, di mana adalah penyelesaian masalah. Jadi kan di sini klimaksnya atau puncak permasalahan itu pangeran kan Cinderella ini lari karena sudah jam 12 kan. Nah dia lari kemudian salah satu sepatunya itu lepas dan tertinggal di tangga kerajaan. Kalau di filmnya sih di tangga. Kemudian pangeran ini dia kejar Cinderella keluar terus dia dapat sepatunya. Nah di situ dalam hal ini tidak secara langsung dia kehilangan Cinderella, di mana itu sudah sampai di puncak permasalahannya. Nah di sini a few days later ini adalah penyelesaian masalah dari puncak masalah itu. Jadi setelah pangeran kehilangan Cinderella, dia lakukan apa nih? Oh ternyata dia mencari Cinderella dengan berkata bahwa siapapun perempuan yang menggunakan sepatu ini, saya akan menikahinya. Nah ini adalah salah satu penyelesaian masalah. Jadi dimulai dari a few days later sampai di get fitted perfectly. Kemudian finally sampai di after itu adalah kodenya atau reorientation. Yaitu kayak kalau di novel-novel itu extra part, kalau di teks itu koda namanya, jadi kayak cerita penutup cerita. Ini sampai sini aku kan. Apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini?
Untuk materinya nanti materi dengan tugasnya akan dikirim. Untuk tugas sebenarnya itu nggak wajib dikumpulkan, itu cuma latihan aja supaya kalian lebih paham materinya. Jadi itu nggak wajib ya, jangan kalian merasa bahwa itu suatu keharusan untuk mengerjakan. Enggak, itu kayak untuk latihan aja. Oke, untuk nggak ada ya, kalau tenses lain, memang ada tenses lain yang digunakan selain simple past, misalnya adalah past perfect, atau past continue, simple past, pokoknya yang berhubungan dengan past tense. Dia memang tidak hanya menggunakan simple past, dia menggunakan perfect, past perfect juga, dia menggunakan past continuous. Jadi tenses lain yang mengandung past. Kan tenses itu kan ada 16 kan. Nah dari 16 itu kan ada yang mengandung future, ada yang mengandung past, ada yang mengandung present. Jadi dia tidak hanya menggunakan simple past, tapi dia juga menggunakan uh, past perfect, kemudian past continuous, dan kan sejak lagi tenses lainnya yang menggunakan past. Waktu itu aku dikirim kalau nggak salah materinya. Oke, apakah ini kan? Maaf ya kalau pertanyaan kalian baru dijawab sekarang. Soalnya ini baru lihat chatnya. Oke, bentar ya di-share dulu. Untuk materinya kalian bisa lihat di grup ya. Ini semua gabung di ini kan grup bahasa Inggris. Soalnya materinya di-share di situ. Nanti kalau mau minta berapa materi dulu yang udah di-share, nanti kalau misalnya kalian anggota baru, kalian bisa minta aja materi yang udah belajar sebelumnya, dan juga oke aja. Materinya udah dikirim ya. Jadi apakah yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri sesinya. Soalnya yang pertama aku yang takut ya. Jadi aku menuliskan semuanya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, tapi kalau misalnya tidur itu kan biasanya ada tuh orang yang kayak pas lagi belajar nggak ada nih yang kami ditanyain, tapi pas udah selesai belajarnya tiba-tiba ada juga yang kepikiran, kamu mau nanya ini, kayak bisa ganti ya kayak aku menit lagi, jadi 16:20 kita akhiri ya, kalau ada yang mau ditanyakan, kalau itu kan